Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang konsep mendidik anak menurut Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini merupakan rangkuman dari ceramah Ustadz Adi Hidayat di Masjid Namirah, Lamongan. Karena ceramahnya durasinya lumayan lama, 2 jam, maka untuk mempersingkatnya, saya merangkumkannya untuk ayah bunda. Semoga bermanfaat, disimak sampai habis ya ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda senantiasa sehat, semangat, dan bahagia dalam membersamai putra-putri salih-salihannya. Senang sekali saya Bunda Fitria bisa menyapa ayah bunda kembali lewat video ini. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ayah bunda jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar ayah bunda tidak ketinggalan info-info tentang parenting yang lainnya. Terima kasih. Oh iya ayah bunda, di akhir video ini akan ada giveaway. Saya akan bagi-bagi uang Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Tonton video ini sampai habis ya, dan jangan di-skip-skip. Makasih. Berikut adalah rangkuman ceramah dari Ustadz Adi Hidayat tentang bagaimana sih konsep pendidikan anak menurut Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata sudah dimulai fase mendidik anak itu bukan hanya ketika anak itu sudah lahir ayah bunda, tapi jauh sebelum anak itu lahir, yaitu ketika bunda diketahui mengandung. Nah, apa sih yang harus ayah bunda lakukan dalam mendidik putra putri solih-solihannya ketika sang anak ini sudah ada di dalam kandungan bunda? Yang bisa kita lakukan sebagai orang tuanya adalah memperbanyak doa, yaitu doa meminta anak yang solih. Anak yang solih di sini memiliki arti yang luar biasa. Yang pertama, toyib. Toyib itu baik fisiknya. Lalu khair, yaitu baik sifatnya. Ma'ruf, baik sikapnya. Dan ihsan, menjadikan semua kebaikannya untuk Allah. Apapun aktivitas yang dia lakukan si anak ini ketika hidup, semuanya harus disandarkan untuk Allah, begitu. Gabungan dari semuanya itu tadi disebut solih ayah bunda. Jadi Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa makna solih di sini tidak sesederhana kata-katanya solih gitu aja. Ternyata solih di sini memiliki makna kita berdoa agar anak kita memiliki fisik yang baik, kita berdoa agar anak kita memiliki sifat yang baik, dan juga kita meminta agar anak kita memiliki sikap yang baik, dan juga semua kebaikan yang dia lakukan dalam hidupnya itu semuanya dipersembahkan atau ikhlas karena Allah Ta'ala. Luar biasa ya ayah bunda. Dan ketika fase anak masih di dalam kandungan ini pun dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika usia kandungan 0 sampai 4 bulan ayah bunda. Nah, pada usia 0 sampai 4 bulan ini Allah telah menetapkan 4 hal. Allah akan menetapkan 4 hal. Yang pertama, rizki sang anak, ajal sang anak, amal perbuatan sang anak, dan penentu bahagia atau sengsara hidup anak inilah. Saat-saat itulah maka orang tua diharapkan mendoakan agar semua yang Allah tetapkan itu nanti adalah ditetapkan dalam kebaikan. Kita berdoa agar Allah memberikan kebaikan dari apapun yang Allah tetapkan terhadap 4 faktor ini. Jadi itu adalah doa ketika bunda hamil antara 0 sampai 4 bulan. Berbeda lagi ketika hamilnya sudah 4 bulan ke atas. Maka doa yang sudah kita panjatkan pada awal-awal kehamilan itu harus disandingkan dengan ikhtiar yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda atau orang tua. Ketika kita berdoa untuk kebaikan anak kita menjadi solih dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan pada
usia kehamilan 4 bulan ke atas ini sampai lahiran adalah yang pertama adalah memastikan mencari rezeki yang halal, halalan thayyiban ayah bunda. Karena apa? Karena setiap apa yang kita makan nanti akan masuk menjadi darah dan akan mengalir kepada calon anak kita. Agar potensi-potensi yang didapatkan oleh sang jabang bayi ini adalah potensi-potensi kebaikan, maka jangan abai, perhatikan apa-apa yang ayah bawa pulang, rezeki yang ayah pulang untuk bunda, yang akan dimakan bunda dan juga keluarga ayah bunda, agar menjadi kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan amal sholih. Kalau biasanya mungkin kita hanya sholatnya cuma sholat wajib aja, maka tingkatkan, tambahlah dengan sholat sunnahnya. Mungkin selama ini baca Qur'annya cuma 1 halaman, ditingkatkan jadi 2 halaman atau bahkan mungkin 1 juz. Kalau misalkan biasanya selama ini zikirnya pas selesai sholat aja, maka pada usia kehamilan ke-4 bulan ke atas ini ayah bunda bisa meningkatkan, jadi setiap saat lebih banyak berzikir dan lain sebagainya. Kalau orang tua atau orang Jawa itu bilangnya tirakat ya bunda ya, udah ditirakati sejak di dalam kandungan. Itu tadi fase pertama ketika anak masih di dalam kandungan. Fase yang kedua yaitu kelahiran. Ketika anak sudah lahir, maka tugas orang tua di sini tidak sama lagi, berbeda, dipisahkan. Kalau ibunda atau istri itu tugasnya adalah fokus memberikan ASIH. Nah, fokus memberikan ASIH sampai usia 2 tahun. Namun bagi ayah, ayah ini juga harus mendukung, mensupport agar sang anak ini mendapatkan ASIH yang terbaik. Maka support yang diberikan oleh ayah atau suami adalah memenuhi kebutuhan makannya, memastikan makannya cukup, makannya baik, rezekinya halal. Lalu jangan ganggu bundanya, artinya jangan ganggu secara mentalnya, jangan berikan beban terlalu banyak, maka biarkanlah bunda ini fokus menyusui. Jangan diganggu emosinya, karena seorang ibu ketika emosinya terganggu, maka juga mempengaruhi kualitas ASI yang diberikan kepada anaknya. Oke, jadi pada fase ketika anak sudah lahir, maka pendidikan yang bisa diberikan yang pertama adalah pemberian ASI, dimaksimalkan sampai usia 2 tahun. Yang kedua, memberikan nama yang terbaik. Karena apa? Karena nama adalah merupakan doa. Jadi ayah bunda upayakan memberikan nama-nama yang baik dan memiliki doa yang baik juga. Jangan karena mengikuti tren sehingga namanya aneh-aneh, yang di situ tidak ada muatan doanya sama sekali. Kalau bisa jangan ya ayah bunda. Sebisa mungkin memberi nama kepada anak itu adalah yang memiliki arti, ada maknanya baik dan merupakan doa, seperti itu. Yang ketiga, berdoalah memohon perlindungan dari setan dan segala macam perbuatan yang buruk. Jadi kalau di tahap yang pertama tadi ketika fase dalam kandungan kita berdoa, tapi doanya adalah minta anak yang solih, maka ketika anak ini sudah lahir, ada juga tahap dimana kita tetap mendoakan, namun doanya adalah biar anak ini dilindungi dari segala godaan setan dan berbagai macam keburukan. Yang keempat, ikhtiar. Nah, ikhtiar di sini adalah kita menyiapkan perangkat dari apa yang telah kita doakan. Misalkan nih, ayah bunda berdoa pengen anaknya nanti itu menjadi anak-anak yang dekat kepada Al-Quran, anak-anak yang dekat atau cinta pada Nabi dan Rasulnya. Nah, harus ada actionnya ayah bunda. Jangan cuma didoakan habis itu anaknya enggak disiapkan perangkat untuk bisa mencapai atau bisa terwujud seperti yang ayah bunda harapkan dalam doa. Contohnya seperti pada kisahnya Ali Imran dan istrinya Hana di Al-Quran dijelaskan bahwa ketika Hana ini hamil, maka Imran Hana ini bernazar. Ketika mereka memiliki anak, mereka bernazar anaknya ini akan menjadi anak yang dekat dengan Allah. Maka ikhtiar mereka adalah ketika anak ini lahir, setelah didoakan biar dekat dengan Allah, maka ikhtiarnya
harus disandingkan ya. Ikhtiar yang mereka lakukan adalah mencari guru yang terbaik, mencarikan si anak ini guru yang terbaik dan menyiapkan tempat yang terbaik atau mihrab ya, disebut seperti itu. Nah, implementasi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita saat ini dari kisah Ali Imran dan istrinya Hana itu dalam mendidik anaknya adalah, misalkan kita memilih sekolah untuk anak-anak kita, memilih pendidikan, maka survei dulu ayah bunda, survei dulu sebelum kita memasukkan anak-anak kita. Kita cek kepala sekolahnya ini siapa, guru-gurunya bagaimana, pada rajin sholat enggak, terus diajari menutup aurat enggak, lingkungan sekitarnya seperti apa. Karena kalau kita ingin anak kita itu menjadi anak yang solih-solihah, maka ikhtiarnya juga harus sejalan dengan apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan. Misalkan kepengen jadi anaknya itu nanti penghafal Al-Quran, penghafal hadis, maka carikan guru yang terbaik yang bisa membimbing ananda ini untuk bisa lebih dekat kepada Al-Quran, bisa mudah menghafalkan Al-Quran dan hadis. Carikan sekolah yang dimana di situ tuh misalkan ada program hafidnya, tahfidnya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar didoakan terus ya sudah gitu, tapi harus ada ikhtiar yang merupakan usaha yang mengarah pada apa yang kita inginkan. Setiap orang tua kan pasti ada ya keinginan, pengennya itu nanti anaknya jadi apa gitu ya. Kalau misalkan pengen anaknya itu nanti jadi orang yang sukses gitu ya, sukses apa nih, sukses dunia akhirat misalkan, maka perangkat-perangkat yang harus kita siapkan dalam membimbing mereka pun harus mengarah ke situ gitu. Jadi harus bersandingan, harus sejalan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, ringkasan materi yang saya dapatkan dari ceramah Ustadz Adi Hidayat di Masjid Namira Lamongan tentang bagaimana sih konsep mendidik anak menurut Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang diteladani dari kisah Al-Quran, kisahnya Ali Imran dan istrinya Hana dalam mendidik putrinya Maryam. Begitu ya.